Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi. Jadi kita sudah sampai di tempat tujuan guys. Mungkin persempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang UMKM, dimana UMKM yang kita kunjungi hari ini itu yang bertujuan dengan mie guys, mie instan. Itu dari situ UMKM tersebut. Ya. Jadi tanpa perlu lama-lama, mari kita terus edukasinya guys. Come on. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Dek. Jadi kami dari kemahasiswaan ingin minta luangan waktu kakak sebentar untuk mencari usaha yang kakak jalankan ini. Apakah boleh kak? Boleh, mau ditanya tentang apa ya Dek ya? Jadi tentang gini kak, jadi kan kami ada acara gitu, nah suatu kegiatan akhir yang dimana kami ini kan nantinya ingin melihat contoh gitu, apakah bisa layak untuk kami kerjakan kembali gitu nantinya. Nah, mungkin kami bisa mencontoh usaha kakak ini untuk kami buat di kampus sana gitu, nah, untuk menambahkan keuangan mahasiswa gitu. Jadi di sini kami ingin mengetahui gitu omsetnya, cara pembuatannya, bagaimana keuangan di sini gitu kak. Ya. Jadi untuk yang pertama di sini kami kak ingin mengetahui, jadi kalau boleh tahu sejak kapan sih usaha kakak ini dijalankan gitu, dibangun gitu? Sebenarnya kan usaha ini udah lama. Kami ini cuma meneruskan usaha yang dari orang tua kami. Tapi karena kemarin itu dananya menipis, jadi karena adalah sampai beberapa selang tahun udah nggak jual lagi, dan sekarang mau lanjut lagi untuk meneruskan usaha orang tua saya. Kalau boleh tahu sudah sekitaran berapa lama tuh mulai dibuka kembali gitu kak? Sekitar 6 bulanan ya, 6 bulanan kami buka usaha lagi sebelum Ramadan. Oh, berarti sudah sekitaran setengah tahun gitu ya kak? Sekitar situ. Berarti untuk modal awal gitu membangun kembali itu kira-kira berapa tuh kak? Sekitar lebih kurang itu 500 sampai 800, karena kan harus ada perbaikan-perbaikan yang kayak arah harus diperbaiki kayak gitu. Berarti kehabisan semua dengan bahan-bahan yang diperlukan gitu ya kak? Oke. Jadi kak, untuk omsetnya gitu kak, untuk omset perharinya gitu gimana tuh kak? Berapa kira-kira kak? Kalau awal-awal itu kami mungkin karena udah lama orang nggak tahu, jadi 100.000. Tapi karena sekarang udah lama, udah 6 bulanan, adalah per hari mungkin 200 sampai 300. Paling banyak hari Sabtu sampai Minggu. Jadi itu gimana tuh kak? Misalkan itu kan udah ada yang dulu misalkan 100 gitu, sekarang orang udah tahu gitu ya, sekitaran 300-200 itu apakah bersihnya atau emang itu masih kotornya kak kira-kira? Itu udah bersih, mungkin iya udah bersih 300. Kalau misalnya kalau kotornya ada 500 lah kayak gitu. Tapi kalau udah diperhitungkan semua dengan semua modal, ini bersihnya di itu. Oh, jadi bersihnya segitu ya. Berarti jika kita hitung untuk satu porsinya gitu kak, itu berapa kira-kira kak itu kalau boleh tahu? Kalau misalnya sekarang mahal telur, ya kalau dulu kalau satu porsinya pakai telur 10.000, tapi karena sekarang udah mahalnya telur, jadilah 15.000. Kalau misalnya nggak pakai telur, ya itu harganya 12.000. Oh, jadi kalau boleh tahu untuk perharinya itu ada berapa porsi gitu kak lakunya gitu kira-kira? Kira-kira ada 50, itu tergantung cuaca. Ada sampai ada yang 10 porsi malah. Itu tergantung keadaan aja. Berarti untuk dengan dagang usaha mie instan ini untuk keseharian kakak tercukupi atau tidak? Alhamdulillah dengan usaha ini ada mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti cukup lah untuk berhidup bersuami itu ya? Oh belum suami. Oh. Jadi ini kak, jadi kan pasti ada ketertarikan tersendiri gitu kan buat usaha yang gini gitu kan. Mungkin apa sih yang membedakan dengan dagangan orang lain gitu kan, banyak gitu yang buat mie juga ini. Itu apa yang membedakan kak? Yang membedakannya itu kan mungkin kalau menurut saya sih resepnya. Karena resep yang punya kami ini resep turun-menurun dari orang tua kami. Makanya mungkin dengan yang lain itu di resepnya yang berbeda. Oh, berarti sudah dari turun-temurun gitu ya kak? Dari dulu udah jualan mie gitu ya? Tapi seperti yang kakak bilang tadi ya, sempat terjeda gitu ya. Jadi kalau boleh tahu kenapa
kakak tidak memikirkan ide bisnis lain gitu? Kenapa harus sekarang harus tetap mie gitu? Kenapa nggak memikir ide lain? Karena yang tujuan utama adalah untuk meneruskan yang sudah dikelola oleh orang tua, walaupun udah pernah sempat nggak udah tutup tapi buka lagi. Karena udah ada ilmu tentang buatnya resep-resep mie ya. Kalau misalnya lain kan harus belajar ulang. Kalau ini kan memang udah ada resep yang ditinggalkan sama orang tua. Oke, jadi untuk penyewaan tempatnya gimana nih Kak? Maksudnya apakah bayar per hari atau gimana mungkin? Alhamdulillah kami ini tanah sendiri, jadi nggak ada bayar untuk orang. Oke. Baik, terima kasih Kak sebelumnya ya untuk wawancaranya. Dengan begitu berarti dengan hasil wawancara yang tadi kita dapat, berarti bagi mahasiswa sekarang berarti layak untuk kita bisa membuka bisnis seperti kakak ini gitu, dengan bisnis mie instan. Karena kenapa? Setelah kita interogasi tadi, setelah kita wawancari tadi, bahwasanya dengan modal yang sedikit gitu, 800.000, bahkan mungkin bisa kita katakan 1 juta lah untuk modal awal dengan gerobak, dengan semua peralatan yang kita perlukan ini gitu. Itu akan memudahkan bagi mahasiswa untuk menambah keuangan mahasiswa gitu. Berarti mahasiswa dengan omset yang telah kita anggaran yang telah kita bicarakan tadi, telah kita wawancarai tadi, itu cukup untuk mahasiswa. Jadi tunggu apa lagi bagi mahasiswa? Jangan buang-buang waktu Anda. Jika Anda memerlukan dana lebih, maka bukalah seperti mie ini. Mungkin sekian dari saya sampai di sini. Bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.